Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindang Raharjo dengan NIM 1112103 kali 94. Saya akan meresum materi tentang advokasi dan komunikasi kebijakan dari tugas yang UAS yang diberikan. Yang pertama ada pendahuluan, yaitu ada latar belakang dan tujuan. Salah satunya latar belakang yang dimaksudkan adalah kebijakan instrumen krusial dalam proses perubahan sosial dan kebijakan publik. Di era informasi yang semakin kompleks ini, kemampuan untuk mengadvokasi isu-isu penting secara efektif dan etis menjadi sangat relevan. Proses advokasi tidak hanya melibatkan penyimpangan pesan, tetapi juga pemahaman mendalam tentang etika, konteks logika dan global, serta kemampuan untuk mengevaluasi dampak dari upaya yang dilakukan. Resum ini disusun untuk merangkum poin-poin penting dalam memahami advokasi dan yang efektif dan bertanggung jawab. Kemudian penjelasan dari tujuan yaitu memberikan ringkasan yang jelas dan statis mengenai aspek-aspek kunci dalam advokasi, khusus mengenai etika dan tantangan, dimensi lokal dan internasional, praktik dan simulasi, serta evaluasi dan dampak advokasi kebijakan. Tujuannya adalah untuk memperkuat pemahaman mengenai bagaimana advokasi dapat dijalankan secara strategis, etis, dan terukur. Kemudian ada juga pembahasan, ada etika dan tentang dalam advokasi. Kemudian pembahasan yang kedua, etika dan tantangan dalam advokasi. Dalam bagian ini membahas prinsip-prinsip moral yang melandasi praktik advokasi dalam hambatan yang mungkin timbul, yaitu ada etika komunikasi dan advokasi. Advokasi harus dilakukan dengan menjunjung tinggi kejujuran, transparansi, akuntabilitas. Komunikasi yang etis krusial untuk membangun kepercayaan publik dan kredibilitas advokat. Ini mencakup tanggung jawab moral advokat terhadap pihak yang diadvokasi dan masyarakat luas. Kemudian juga isu hoax dan manipulasi informasi dalam advokasi. Hoax dan disinformasi dapat merusak upaya advokasi dan mengikis kepercayaan publik. Penting bagi advokasi untuk mampu mengidentifikasi, melawan, dan mencegah penyebaran informasi palsu, serta memutuskan keberadaan data yang digunakan dalam kampanye mereka. Kemudian yang ketiga, advokasi di tingkat lokal dan internasional. Bagian ini mengurangi perbedaan pendapat aktor strategi advokasi berdasarkan lingkungan geografis. Perbedaan pendekatan advokasi lokasi lebih fokus pada isu-isu fisik spesifik, komunikasi pemangku kepentingan daerah dan kebijakan tingkat lokal, seringkali dengan pendekatan langsung dan basisnya masyarakat. Sementara itu, advokasi internasional menangani isu-isu global, melibatkan organisasi lintas negara dan seringkali membutuhkan diplomasi serta jaringan global yang kompleks. Perbedaan aktor advokasi lokal meliputi organisasi masyarakat sipil (UMS) setempat, pimpinan komunitas, aktivitas akar rumput, dan pemerintah daerah. Sedangkan aktor internasional mencakup Perserikatan Bangsa-Bangsa, lembaga swadaya masyarakat internasional, pemerintah nasional, dan korporasi nasional. Perbedaan strategi
lokal dapat berupa audiensi publik, petisi lokal, dialog komunikasi, dan kampanye media lokal. Sebaliknya, strategi internasional lebih di lembaga internasional, pengajuan solusi kampanye global dan politik. 4. Praktik dan simulasi advokasi. Bagian ini membahas penerapan teori advokasi melalui contoh praktis dan simulasi. Contoh simulasi kampanye advokasi mencakup studi kasus suatu skenario yang digunakan untuk mempertimbangkan tahap kampanye advokasi melalui identifikasi masalah, penentuan tujuan, analisis pemangku kepentingan, perumusan pesan, pemilihan media, hingga evaluasi. Kemudian refleksi praktik yang dilakukan di kelas merupakan kesempatan untuk merefleksi pengalaman langsung atau kelompok dalam menjalankan simulasi advokasi, beserta cara mengatasinya, dan pemahaman tentang hubungan antar teori advokasi dengan praktik di dunia nyata. Yang kelima, ada evaluasi dan dampak advokasi. Bagian ini berfokus pada bagian mengukur keberhasilan dan dampak dari upaya advokasi. Indikator keberhasilan advokasi yaitu mengukur aktivitas yang dilakukan, misalnya jumlah audiensi, cukupan media, partisipasi kampanye. Indikator keluaran output mengukur hasil langsung dari aktivitas misalnya rencana kebijakan, peraturan yang dibuat, program yang diluncurkan. Kemudian ada indikator dampak outcome, mengukur perubahan nyata dan kelanjutan yang terjadi bagi hasil advokasi, misalnya perubahan perilaku masyarakat, peningkatan kesejahteraan, perbaikan kondisi sosial lingkungan dan ekonomi. Ada pula pengukuran dampak advokasi kebijakan, meliputi metode pengukuran seperti survei, wawancara, analisis data sekunder, dan studi kasus. Penting untuk memahami tentang dalam mengukur dampak, seperti faktor evaluasi eksternal dan jangka waktu, serta mengakui bahwa evaluasi merupakan proses krusial untuk pelayanan pembelajaran berkelanjutan dan perbaikan strategi advokasi di masa depan. Nah, demikian tadi penjelasan resum tentang materi advokasi dan komunikasi kebijakan yang bisa saya sampaikan. Dari penjelasan yang saya jelaskan tadi, bila kurang jelas atau kurang bisa memahami, mohon dimaafkan, maklum, saya juga masih belajar. Dari tentang penjelasan pendahuluan, pembahasan advokasi, kebijakan tentang praktek simulasi advokasi, dan evaluasi dampak advokasi, yaitu seperti tadi. Bila ada saran atau kurang berkenan bagi pemirsa, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya ucapkan yang sebesar-besarnya bila ada kesalahan atau ucapan yang salah dari saya.